Ini masih lumayan, masih lumayan. Oke, kembali ke sini tadi. Terus kemudian karakteristik data apalagi selain itu tadi ada hierarki, ada jumlah node, perbandingan antar cabang, misalnya region A bersama versi B. Gitu. Nah, jadi itu. Kayak yang di sini, yang kita contohkan di sini, ini berarti kan perbandingan antara Kanada dan United States. Kebetulan dua ini yang datanya ada di Superstore. Ya kan saya berbasis data Superstore kan, supaya kita nggak berpindah-pindah data sehingga bingung. Sekarang ini pakai data Superstore karena ada dua negara, United States sama Kanada. Kita cek kemarin. Nah, masing-masing negara itu dia terbagi menjadi beberapa area. Dan kalau di US ada West, ya East, West, South, Central ya, East, West, South, Central. Yang di Kanada adanya East, West, Central. Ya. Ke situ baru kemudian di breakdown berdasarkan kategori. Berarti kategori ini bisa dibikin sendiri Pak, bisa Pak. Ya, kalau tadi kan saya misalkan nyontohkan negara, kemudian provinsi kan gitu kan, ya, baru kabupaten, ya, kecamatan misalnya. Nah, kalau sekarang ini kan di negara, kemudian region atau area, terus kemudian ke teknologi gitu. Ya kan seakan-akan nggak hierarki, tapi itu hierarki karena yang dimaksud kita tahu bahwa yang ada di layar ini adalah teknologi penjualan teknologi yang di daerah West kan gitu, furniture yang di daerah West. Jadi bisa di define sendiri ya, asal datanya mendukung. Kalau Anda penjualannya itu tidak mendukung dia penjualan di daerah mana, tentu Anda nggak bisa bikin pri seperti ini kan. Jadi hierarki ini harus dimaknai bukan hierarki yang apa istilahnya benar-benar ngarang bahwa hierarki secara umum ada misalnya. Tetapi ya sesuai dengan kebutuhan aja, asal datanya nyambung. Misalnya kita ngomong apa, saya buka login ya. Um, aduh, ini saya buka apa? Oh, ini gimana saya? Sini ya. Nyala ya. Nyala. Nah, misalnya ini Novin. Misalnya ini kan ada order detail, ya kan. Nah, ketika order ini ada nggak yang kira-kira menyebutkan wilayah atau negara? Ada, yaitu ini misalnya save city, save region, save code, save country, kayak gini. Berarti ini kan alamat yang dituju kan, berarti bisa klik tak klaim ya. Artinya ini ada hierarkinya kan, ada country, ada region, ada city. Kemudian apakah order ini ada kaitannya dengan kategori? Tentu ada. Kenapa? Karena ada detailnya. Detail nyambung dengan produk, produk nyambung dengan kategori. Artinya Anda bisa susun kategori apa hierarkinya berdasarkan itu ya. Nah, jadi kalau memang nanti ngambil datanya dari database, Anda tetap bisa nyusun itu. Oke ya. Kemudian apalagi yang cocok? Misalnya ini tadi membandingkan ya. Kemudian hubungan parent child, ya, klasifikasi produk, so mantis ya. Inherently cocok. Kemudian data time series bertingkat, tahun, bulan, minggu, cocok juga tuh kalau mau, ya kan? Misalnya bayangin misalnya di sini, ini misalnya ininya adalah tahun ya, cara ini ya tahun, ini penjualan semuanya, terus ini yang muncul di sini tahunnya, tahun berapa, gitu. Terus breakdownnya ke bawah, misalnya ke apa, semester kah atau ke apa itu namanya kuartal kah gitu, nah quarter, nah, bisa tuh. Hingga nanti di sini adalah ujung-ujungnya berapa sih nilai jualannya, misalnya kayak gitu.
Yang penting kan dari sekian banyak ini yang penting paling bawah ini yang ada value-nya ya. Jadi yang punya value itu yang paling bawah ini semua ya, yang punya value tuh. Iya. Jadi yang di sini, yang di furniture, di south, di ini nggak ada value-nya. Jadi yang punya value itu yang node paling ujung ya, atau disebutnya leaf ya. Leaf. Leaf itu apa kalau bahasa Indonesia leaf? Daunnya ya, daunnya itu, bukan di cabang-cabangnya ya, bukan di cabang-cabangnya. Oke, kemudian kalau yang node sangat banyak ini ya nggak layak digambar ya, terlalu padat. Kemudian perbandingan nilai exact, angka spesifik ya lebih baik pakai bar chart, gitu, pakai tabel. Ya. Intinya seperti itu. Kapan radial digunakan ya ketika datanya seperti itu dan kebutuhan yang ada seperti itu yang disampaikan di tabel ini. Ya beberapa pertanyaan yang analisis sebenarnya kayak itu kan nilai duluan dari country, region, kategori, subkategori. Bandingkan total sales antara region dan West. Bandingkan antara kalau di kampus misalnya konteksnya apa misalnya konteksnya kampus misalnya di fakultas ilmu komputer kan ada beberapa prodi itu misalnya ada beberapa prodi itu satu dua tiga empat ya termasuk S2 ya. Oke, ada lima ya termasuk S2 nya ya, dari lima prodi misalnya seperti itu. Mau lihat berapa jumlah dosen atau jumlah mahasiswa, nah, kan bisa jadi dimunculkan dalam bentuk seperti ini kan bisa ya, ininya fakultas ilmu komputernya, ini di prodinya, gitu. Bawahnya itu apa lagi gitu ya, misalnya masuk range ya dari si PK misalnya gitu. Ya ini ya asal dia bisa disusun hierarkinya maka radial tree ini cocok gitu ya. Dan yang menarik kan ketika Anda bikin ini terus kemudian Anda implementasikan apa istilahnya filternya, dia jadi lebih mudah ya. Bisa ya bicara south aja, bicara west saja kan. Jadi analisisnya lebih enak ya kalau Anda tambahkan filter. Ya, tambahkan filter maka dia akan lebih nyaman ya, untuk dilihat ya. Ya, Anda harus kita sudah ahlinya ya. Nah, kemampuan yang seperti ini yang agak ribet ketika kita bicara dengan apa itu W ya. Sebenarnya kalau saya pernah baca itu terus terang aja, masa depannya masa depan visualisasi itu memang di AI ya, karena library yang tersedia untuk visualisasi itu udah banyak sekali dan itu sudah dikuasai AI. Jadi Anda tinggal memanfaatkannya sesuai dengan tesnya. Kan ini ada tesnya masing-masing ya. Tes itu apa sih tes itu ya? Oh, buat tes itu dia preferensi lah ya. Masing-masing orang kan punya preferensi tuh. Misalnya ada yang suka warna gelap, ada yang suka ini. Kalau basicnya, kalau ini kan udah tahu ya, Anda pasti sudah bisa menduga ya. Wah ini udah permainan CSS kan ya. Warnanya begini, begitu kan CSS loh. Dan CSS itu kan ribet sebanyak itu ya. Nah, saya di proyek-proyek saya sudah nggak pernah ribet lagi ngurusi CSS yang ribet itu ya. Biasanya aja teman-teman itu misalnya programmer itu kalau misalkan main CSS ya sudah dulu pakai Bootstrap ya sudah, dong belum wes pakai itu toh suruh ngubah-ngubah itu ya malas misalnya. Nah, sekarang dengan adanya AI, Anda bisa menggunakan minta CSS Anda itu Anda kasih sentuhan yang berbeda sesuai dengan apa namanya, dengan keinginan Anda. Misalnya Anda sukanya apa, preferensinya warna, ya udah minta aja. Jadi misalkan Anda punya, saya punya banyak program di komputer saya ini, sebentar. Misalnya nih, saya punya objek apa aja di sini. Banyak kan ya. Nah, itu kalau misalkan Anda mau, misalnya di salah satu ini, misalnya di, nah ini, CSS ini. Nih, ini saya coba-coba ini maksudnya. Aku mau begini, mau begini, mau begini, mau begini gitu. Terus terakhir yang aku mau, ya udah itu yang aku pakai. Ya, jadi Anda bisa instruksikan ke
apa namanya, kayak AI untuk bikinkan CSS yang sesuai keinginan Anda. Kasih deskripsi aja, Anda maunya apa. Tone-nya itu, tone-nya soft, terus kemudian dominan apa, eh, dominan hijau kah, atau apakah gitu. Ya, Anda bisa minta supaya AI membantu CSS-nya. Ya paling enggak, ya paling Anda tetap perlu pengetahuan. Perlu pengetahuan misalnya kelas-kelasnya itu apa saja sih gitu yang dipakai. Tapi kan untuk membuat menjadi lebih bagus itu benar-benar Anda boleh coba sendiri kalau nggak percaya, supaya Anda semua punya pengalaman. Kasih style yang Anda punya, misalnya Anda punya program, minta si AI untuk memperbaiki itu menjadi lebih menarik misalnya gitu. Dengan sentuhan Anda bisa lakukan. Nah kalau raw-nya kan seperti ini. Misalnya ya raw, nggak raw banget sih. Ini kalau tak riset, misalnya, dan kayak gini lah, ya. Ini misalnya, ya, raw Anda tapi maksud saya kasih tipnya juga di sini. Ya, ada di sini saya. Nah, sini kayak, oh ya, sini. Ini sama dengan yang di, nah ini sama. Jadi paling nggak tahu gitu. Kalau pengen nambelin ini itu yang mana yang mau ditebelin gitu. Cari apa, ini kita tak tulis juga ya. Dan ini berlaku umum, tidak hanya apa ya istilahnya, tidak hanya untuk radial tree. Jadi istilah-istilahnya ada yang umum sih, tapi ada yang khusus sih. Kayak ini ya, ada matematikanya juga. Jangan dikira saya juga apa langsung inget. Kira-kira kalau kan untuk ngatur waktu ini ya, Anda mungkin berpikir bahwa gimana dia bisa bisa seperti ini, bisa lingkaran kayak gini ini gimana gitu. Nah, fungsi tadi itu yang melakukan mana tadi? Ah ini ada ada fungsi untuk transform juga ya, ada fungsi untuk transform menggunakan menggunakan ini untuk radiusnya, untuk jari-jari lingkarannya, tapi ada fungsi yang untuk mentransform ya, saya lupa nggak tak tulis di sini, kita lihat aja source code-nya sebentar. um, itu sini harus cari yang transform. Oke, ini terpakai bukan sih, transform, transform. Oh bukan ini, oh indeks sih. Sebentar. Hmm, nah, ini, ini dia. Jadi ada beberapa ini ya. Jadi memang harus harus mempelajari ini sih. Tapi apa, jangan dikira saya kemudian langsung paham maksudnya ya. Ini maksudnya oh apa sih? Kok ada fungsi cos, ada sinus? Ya, ayo, Anda misalkan yang jago sekali, Anda kan paling ya apa namanya bingung maksudnya. Tapi itu untuk naruh node-nya itu, untuk naruh ini. Nah ini, dia supaya supaya dia posisinya itu rapi itu gimana? Makanya pakai fungsi transform tadi. Bah, eh, kalian kan kalau fungsi mat cos loh, cos itu kan misalnya eh, cos 3 ya sin 30 itu kan setengah misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu digunakan untuk menentukan dia posisinya di mana. Ya, Anda bisa sendiri lah, ya bisa sendiri. Tapi ini perlu untuk mengubah posisi menempatkan node itu ada fungsi itu, ya di bawaannya sih, ya, di tiga itu. Pokoknya secanggih kita tinggal pakai aja ya. Pokoknya ada ahli menggunakan ya, ya insya Allah ada ahli. Itu ya.
Terus ada beberapa lagi, misalnya sebelum ke situ ya, kita balik lagi ke sini dulu. Oke, format data. Nah, ini ya, paling nggak Anda menguasai lah satu jenis gitu, nanti bisa diperluas ya. Secara umum, karena dia data hierarki, datanya hierarki, maka Anda berharap bentuknya mestinya juga hierarki. Dan itu memang seperti itu strukturnya ya. Jadi struktur dasarnya seperti ini strukturnya. Jadi data itu harus disajikan dalam bentuk struktur seperti ini. Ya, ada rootnya, kemudian ada parent ini maksudnya di bawahnya root, ya, parent A misalnya. Nah, parent A ini punya children apa. Nah, nanti kalau misalkan punya lagi ya punya lagi di bawahnya ada lagi superan gitu ya. Baru terakhir ada yang leaf gitu. Kalau ini kan langsung cuma tiga dong ya, dari root ke parent A ke leaf ini yang ada value-nya. Tapi kan di contoh yang ada tadi kan semuanya lebih dalam dari ini, anaknya lebih dalam lagi gitu. Ya tinggal menyesuaikan. Intinya hierarchical lah. Catatannya coba pokoknya yang akan dimunculkan angkanya itu yang di terakhir ya, di jawaban terakhirnya yang ada value-nya. Sepanjang ada value-nya ya berarti dia belum live gitu. Dia masih maksudnya level atasnya. Di bentuk datanya seperti ini basicnya ini. Kemudian apa namanya kalau realnya misalnya ini kan pairnya atas bukan rootnya all sales, kemudian di bawahnya ada United States, ya kan, ini yang real ya. Di bawahnya lagi ada region base-nya, ya. Jadi all sales punya children, ternyata itu namanya United States punya children. Berarti selain United pasti di bawah ada yang Kanada misalnya di sini nanti, ya kan? Yang sejajar dengan ini di bawah sini, dia akan punya namanya name Kanada, dia punya children gitu ya. Bayang ya? Jadi data yang harus siapkan harus memenuhi kaidah seperti ini. Jadi ada hierarki yang bertingkat gini. OC, United, West, terus kemudian furniture, baru furniture punya anak lagi yang namanya chair, ada value-nya. Jadi seperti yang tadi kalau apa yang sudah saya sampaikan itu yang idealnya atau best practice-nya itu 2 sampai 5 aja levelnya. 2 sampai 5. 2 sampai 5 maka dia akan muncul. Oke, terus itu secara data kayak gitu sih modelnya. Nah, kemudian kalau sudah punya settingan seperti itu, Anda perlu menyiapkan ya HTML-nya lah, ya kan? HTML di sini. Yang atasnya ini HTML nih, HTML di sini atasnya, ya. Di bawahnya juga otomatis penutupnya HTML ya. Ya ada body, ada apa istilahnya isi-isi yang lain yang juga ada di dalam body, ada paragraf, ada ya div yang lain nih. Tapi ini di bagian awalnya kita secara umum kita butuh ini yang paling utama karena ini yang manggil apa namanya library-nya D3 dari CDN kita bawa di lokal. Terus kemudian basicnya ada style ini. Nah, style gini juga ini Anda selalu bisa ini mumpung kecil gini Anda pahami dikit lah. Gampang kan kalau branding berarti dia kaitannya dengan HRES itu misalnya kan gitu. Ya kan warnanya apa, ini apa, terus kemudian ini node circle-nya misalnya warnanya fill-nya apa, stroke-nya seperti apa, stroke width-nya sesuai di tips tadi ya. Kemudian teks, node text-nya seperti itu. Ya HTML normalnya lah ya. Nah ini bisa bisa Anda minta supaya apa ya, disettingkan Anda mau milih-milih warna sendiri mungkin pusing kan. Oh, CCC ini yang 69 B3A 2 tuh harus ribetnya. Anda bisa instruksikan ya untuk memilih warnanya cocok. Misalnya Anda maunya saya pink, warna pink muda dan pink tua misalnya kayak gitu. Nanti dia menyesuaikan sendiri. Ya, jadi Anda hidup di era ini, jadi jangan. Makanya saya dari awal saya nggak larang kalian untuk gunakan aja. Pokoknya waktu ujian bisa jawab selesai ya. Jadi kalau untuk belajarnya mah bebas sekarang. Ya kalau ujian nah, baru
Anda kan tidak punya akses ke situ. Jadi kalau masih belajar, lagi gunakan seheboh-hebohnya. Saya cuma ngasih apa trigger aja ya, trigger awal, selebihnya Anda harus coba sendiri. Lalu dipahami gitu, ini bagian apa, ini fungsinya apa gitu. Selebihnya, Anda gunakan AI sebaiknya. Ya, ini tadi ruang apa HTML-nya sel di awal ya untuk download JavaScript library-nya, D3, kemudian definisikan stylenya. Mungkin bagian kedua Anda harus bikin ini, kira-kira ruangnya yang mau ditampilkan itu berapa, gitu. Anda harus bikin ya, SPG-nya gitu ya. SPG itu untuk menampilkan grafiknya, itu gambarnya. Nah, itu kira-kira mau pakai ruang berapa, Anda bisa definisikan. Ya, kemudian posisikan di SPG-nya gambarnya di tengah. Nah, kayak gini sudah fungsinya D3 semua ini. Ya, udah fungsinya D3 semua. Nah, membentuk apa namanya itu layout radial itu dimulai dari sini. Dimulai dari membentuk hierarki datanya dulu. Ya, datanya itu otomatis dari yang didefinisikan tadi. Nih, masih ingat tadi ada definisi data kan di sini. Nah, ini definisi data ini kan data sama dengan ini gitu kan, kan gitu ya. Ini dengan data sama dengan ini. Nah, data ini itu yang dikonsumsi di sini, dikonsumsi di ini. Nah, kemudian di layoutkan, ya, di layoutkan radialnya ini. Kalau Anda pakai, tahu masih ingat rumus ini kan? Kalau 2V berarti Anda lingkaran penuh. Kalau 1V berarti setengah lingkaran. Ingat ya? Nah, ini yang kita pakai standarnya adalah 2 kali V. Nah, itu kalau di JavaScript library-nya namanya math.py. Itu radiusnya berarti kan jari-jari ya, jari-jarinya ditentukan sendiri. Di sini misalnya, ya kayak ini. Mengambil apa? Mengambil ini, fungsi ini. Ya, jadi supaya maksudnya ketika Anda taruh di sini, bila Anda masih bingung. Ini kan ruangnya misalnya segini nih, dari pojok sini ke kanan sampai ke bawah. Nah, Anda kan ini ingin gambarnya di tengah. Nah, Anda mau lingkaran besar ini berapa sih gitu ukurannya? Nah, gunakan tadi. Gunakan rumus yang ini tadi. Ya, radiusnya sekian gitu. Radius kan dari tengah, dari titik tengah, dari sini ke sini loh. Ini namanya radius. Dari sini menuju sini itu radiusnya. Makanya ada dibagi duanya tadi kan. Dikurangi 80 dulu, kiri kanan, ya kan. Bisa ngikuti loh. Nah, ya, kurang ini dibagi dua magnetnya, terus kemudian di apa namanya, di bagi dua, kemudian dikurangi 80 sehingga nggak sampai sini gitu, tapi ada ruangnya kiri kanan. Simple sih maksudnya. Ya selebihnya kan Anda cuma nyoba-nyoba aja. Ya. Terus kalau sudah ada fungsi namanya untuk ya, traversal ya. Traversal itu gimana sih ngomongnya? Kan parent itu kan nggak punya value bawaan, karena yang punya value kan hanya di ujung aja, di leaf-nya, di daunnya ya. Nah, makanya untuk bisa menghitung level di atasnya, Anda harus punya fungsi namanya compute values, yang dia bekerja secara rekursif. Saya nggak tahu apakah pernah diajarin rekursif di semester 1 dan 2, ya. Pokoknya rekursif itu yang fungsi yang dia dipanggil kembali lah, gitu. Fungsi yang di dalamnya itu dia memanggil dirinya sendiri. Jadi maksudnya kalau Anda punya fungsi yang namanya ini, pasti di dalamnya sini ada yang bagian yang memanggil dirinya sendiri. Misalnya di ini, ya kan? Kan kalau umumnya fungsi yang bukan rekursif, Anda definisikan nama fungsi, Anda terus bilang di dalamnya itu Anda bisa ngapain aja kan gitu. Ya,
tapi tidak ada pemanggilan nama fungsinya sendiri. Masuk di dalamnya fungsi manggil dirinya sendiri tuh. Nah, misalnya gitu, Anda mungkin belum pernah. Tapi kalau namanya fungsi rekursif itu pasti punya. Ini yang paling terkenal kalau saya waktu belajar programming itu di semester 1 atau 2 ya, saya lupa. Itu dia menghitung apa namanya itu Fibonacci ya, Fibonacci. Fibonacci masih ingat toh? Fibonacci ini Fibonacci rekursif. Ini, nah, ini. Biar Anda relevansinya gitu. Nah, ini awal saya belajar programming itu ya kayak gini. Ini nama fungsinya, terus kemudian ini cara manggilnya. Ya dipanggil lagi sendiri gitu. Ya, JavaScript-nya modelnya kayak gini. Nah, ini namanya rekursif ya. Nah, kayak gini sih gitu. Nah, prinsip yang sama dipakai untuk radial ya. Dalam hal ini dia untuk menghitung value di level atasnya lift ya. Karena yang ada value-nya semua di bawah, maka kita harus bisa menghitung atasnya itu gimana. Yang dengan cara apa? Yang dengan cara menghitung secara traversal. Ini ya, yes, pokoknya Anda dapat. Mungkin Anda khawatir dengan ini itu apa? Ini sebenarnya ya tidak sama dengan, tapi yang tidak sama dengannya dua itu. Ini kalau kalau di tampilan ini karena dia pilihan fontnya ya, jadi gitu sih untuk penyederhanaan. Tapi aslinya kalau Anda pindah ke Notepad nggak gitu. Yang tidak apa tanda seru terus sama dengan jadinya itu. Kalau nggak percaya deh. Mungkin Anda kan nggak ragu-ragu. Itu ada apa Pak? Masa bisa diketik kayak gitu? Oke, jadi gitu. Uh, itu ya. Barangkali Anda ragu-ragu. Ya kan? Oh, ya itu fancy looking supaya fancy looking aja boleh. Ya, oke. Okay. Nah, ini udah terkait penghitungan value-nya. Jadi sehingga Anda nggak keheran kan yang ada nilainya cuma di bawah. Ya, tapi ketika kita geser ke sini kok ada value-nya. Nah, itu gara-gara fungsi namanya compute nodes yang berjalan secara rekursif ini. Itu. Basisnya tetap data ya, basisnya tetap data jangan lupa. Jadi manggilnya cuma gini doang, tapi ketika dia manggil itu dia akan melakukan ini ya, return semua fungsi. Oke, terus kemudian yang kedua, Anda bisa menghitung apa namanya? Anda ada kepentingan misalnya untuk menentukan warna, scale skala warnanya berdasarkan nilai, ya, berdasarkan nilai dari nilai value-nya, maksudnya value-nya si leaf gitu. Nah, Anda bisa menggunakan fungsi yang sama ini ya, namanya fungsi find min sama find max ya. Secara prinsip sebetulnya dia itu secara prinsip itu dia memanggil dirinya sendiri gitu. Secara prinsip juga memanggil dirinya sendiri, jadi dalam hal ini konteksnya juga rekursif juga gitu. Nah, barangkali Anda ya ini kayak gini memang perlu dicoba aja sih, jadi tidak bisa tidak apa istilahnya dipahami secara ini ya. Kalau ini hanya untuk menunjukkan ini barangkali Anda tanya-tanya ini biasanya karena dia supaya supaya array ya, supaya diubah jadi array hasilnya ini tuh kalau ini langsung misalkan ini dihilangkan si fungsi mat min ini nggak bisa baca hasil ini langsung, tapi kalau ada tanda ini tuh standarnya apa JavaScript ya. Kadang saya juga dulu kayaknya nggak ada kayak gitu, sekarang ada gitu ya, baru nggak sekarang oh itu untuk apa gitu ya, membaca. Jadi kalau Anda heran dengan sesuatu yang ya ditanyakan, kan tinggal
tanyakan ke AI, Anda dapat penjelasannya, oh itu kan untuk mengubah dari array. Itu ya, jadi target saya sebetulnya kenapa tidak fokus ke Tableau saja, supaya Anda punya gambaran, oh sebenarnya peluang untuk menampilkan, membuat visualisasi itu peluangnya cukup besar di luar software yang pakem-pakem kayak gitu. Ya, justru dengan library-library yang umum dipakai ya. D3 termasuk salah satunya yang powerful ya. Saya juga baru nyoba ya, terus terang. Oh, bisa smooth itu tampilannya gitu ya. Itu masih eksplorasi di satu tampilannya ini ya, yang saya pikir keren ya, namanya Radio Free ini. Belum lihat yang lain-lain yang bisa lihat kok sebenarnya banyak yang keren juga ya. Ya ini bisa dieksplorasi sendiri lah gitu. Nah, mumpung masih di awal pertemuan setelah UTS, nah nanti kan ada project tuh. Nah, project itu nanti supaya imbang nanti ada gabungan, Anda bikin apa dashboard dashboard menggunakan Tableau, yang itu kan mestinya bisa diekspor ya linknya itu. Linknya buktinya kan kita bisa share kan kapan hari awal-awal itu kan Anda bikin kemudian share ya kan. Nah, berarti harusnya eh, ada mekanisme untuk apa namanya kita jadikan bikin halaman ya, halaman HTML gitu, yang di dalamnya ada tampilan yang kita kendalikan menggunakan D3JS, tapi juga bisa kita taruh di situ tampilan dari Tableau gitu, dashboard dari Tableau gitu. Bayangan saya begitu. Tentu nanti kalau kalau apa namanya kita sudah masuk ke apa topik itu, saya kasih sampel dulu gitu, saya bikin dulu yang dashboard yang kira-kira representatif lah ya, yang dari Tableau kita gabung sama yang dibuat oleh DKJS ya. Kewajiban Anda ya mempelajari sebenarnya, mempelajari ya, ini kok bisa begini bagaimana, kok bisa begini bagaimana, ini kalau mau ubah ini bagaimana, gimana kan gitu ya, gitu-gitu aja palingnya. Selebihnya kan Anda bisa gunakan tools yang ada, itu AI ya. Anda bisa gunakan itu. Tapi Anda wajib paham, karena kalau saya bilang kalau ujian yang diuji kan pemahaman ya, itu yang perlu disiapkan ya. Ya, pemahaman kan kalau Anda mau bisa paham lah. Ya kalau saya umur segini aja baca masih bisa paham. Oh ya, oh berarti kan Anda bisa gitu menurut saya. Saya nggak pernah merasa lebih ini dari Anda. Saya cuma ngomporin aja soal senengannya. Ya kalau saya baca masih paham, ya Anda jauh sekali umurnya masih lebih muda ya, pastinya lebih paham. Oke, ya apalagi yang bisa kita tambahkan kalau kita pakai radio ini, misalnya kita mau nambah tooltip ya, tooltip ketika di hover gitu ya, mau tampil kayak gimana gitu. Ada beberapa trik sih di sana ya. Mungkin nanti Anda akan nemuin, sebentar lah biarin aja. Ada beberapa trik. Triknya itu maksudnya ketika the saya baru ingat, saya ngomong terus dari pagi karena rapat, saya belum minum makanya kereget. Oke, kalau tooltip Anda cukup mendefinisikan, karena ini sudah apa namanya, uh, karena definisikan di mana tadi di awal kan Anda bikin ini kan, nah ini kan Anda definisikan di sini kan. Berarti kan waktu di sini tinggal istilahnya uh, ya tinggal implementasi saja gitu, implementasi aja. Yang di bagian ini itu hanya untuk membatasi ini aja, apa namanya, membatasi tampilannya si publik tampil di mana. Anda bisa atur-atur di sini ya, atur-atur di bagian ini. Um, Oke, ini ringkasannya secara lengkap sih kalau mau bikin di apa, radial tree. Ya ini udah kita siapkan tadi ya, pokoknya ini, terus kemudian misalkan ini buat
buat SVG-nya, kemudian render linknya, kemudian render notes, tambahkan tooltip. Ya, kurang lebih urutannya secara umum kalau mau bikin radial tree seperti itu. Yang lain-lainnya, ya Anda bisa cari sendiri kan ya. Maksudnya kan dedikasi S kemarin kan banyak tuh. Dedikasi S, ini kan banyak yang saya kalau mau eksplorasi sampai puas ya Anda bisa ya pokoknya iso di utek-utek yang gini kulik gitu ya. Sampai Anda nemu kira-kira mana sih yang relevan dengan kebutuhan Anda gitu. Secara praktis loh maksudnya ya. Ini nggak dioprek-oprek ini, terus kemudian konsultasi dengan AI ya. Ya kan ini kan banyak sekali loh yang aneh-aneh gitu yang kita nggak pernah tahu gitu. Ya terus yang terus ada macam-macam gitu. Ya kan kayak gini ini kan juga modelnya sebenarnya kayak ya Kaspernya hierarchical sih tapi network. Saya punya contoh nyatanya ini saya bikin di sini. Uh, apa sih namanya? Hmm, Baik. Oh ini saya begini nih. Nggak bikin semuanya. Ini softwarenya udah coba jadi kalau yang ini. Kalau yang lainnya bikin, kalau yang ini software jadi, cuman di custom. Nah, di sini ini kita bisa melihat kayak model yang tadi, ya, yang gambar yang bagus kayaknya sini kan. Kalau mau PA boleh garap ini sebetulnya. Lanjutin punya saya ini. Ini software jadi tapi bisa di custom dan dia memang ada ada scientificnya. Jadi misalnya saya mau lihat publicationnya, oke, nah ini. Terus kemudian saya mau lihat co-author networknya. Nah, ya kan, ini mirip dengan ini kan. Jadi ini maksudnya gimana Pak? Jadi Pak Zainal Abidin Ahmad ini dia menulis publikasi dengan siapa saja, misalnya dengan Julito satu join publikasi, dengan Arif satu publikasi, dengan yang lain yang lebih banyak misalnya. Uh, jadi ini networknya beliau. Ini contoh nyata penggunaan apa namanya ketika dia dinamakan apa tadi? Dan sebentar namanya networks ya. Kategorinya networks. Ininya chord diagram, chord diagram ya. Nah, ini contoh nyatanya bisa buat ini orang-orang yang pernah menulis bersama ya. Kayak ini misalnya dia pernah menulis bersama 2 kali, ya kan? Yang ini pernah 2 kali, ini 2 kali, ini 2 kali, ini 6 kali, ya, apa? Ini 9 kali. Jadi menarik untuk diimplementasikan. Maupun di sini mungkin ada ya saya kan suka memprovokasi memprovokasi ide ya. Mengerti kemarin. Oh, saya bisa kami. Nah, ini yang suka sains namanya SPQL query. Ini query yang khusus untuk kepentingan semantic web, ya, kepentingan semantic web. Hasilnya seperti apa? Karena dia ini modelnya model knowledge ya. Kalau Anda pernah punya penasaran, cari aja. Kalau jadi kemana-mana kan masih nyambung. Hmm. Hmm. Nih, semantic web. Ya, semantic web itu kira-kira gini.
um, dia sebetulnya tingkatan lebih lanjut dari HTML. HTML itu kan dia isinya link-link ya, hyperlink ya, hyperlink. Nah, kalau di semantic web itu yang link itu data semua, data. Jadi masing-masing link itu punya data. Nah, itu ketika ingin mengquery itu nggak bisa pakai SQL. Nah, dia biasanya pakai namanya SparkQL gitu. Ini saya hasilnya ya. Contohnya contoh. Ya, secara ini mirip sih. Ya, tetap ada select, ada where-nya gitu. Yang select apa? Ini berarti select Yuri, select Doi, ya kan? Berarti dua kolom itu. Ya, ini bagi yang senang aja, senang riset barangkali mau riset terkait ini di skripsinya ya. Ini bisa jadi bahan apa istilahnya untuk coba-coba ya. Jadi masuk ke sini gara-gara ini ya. Ya ini real. Sedang saya kerjakan optimisasinya, kenapa kalau karena ini gede, lawannya itu gini lawannya supaya anda tahu metodenya. Ini masih ada konteksnya apa visualisasi ya. Nah kayak gini kan di UNER kan standar ya, tunjukin dua aja sekolah ITS ya. Nah, ya persis kan, persis tampilannya persis. Nah makanya ini software yang beli dari apa namanya Scopus nih. Ini sama dua-duanya ya. Ya sementara saya nyari yang gratisan. Nah, temu yang seperti ini namanya Vivo ya. Tapi udah saya custom sampai bisa nampilkan seperti yang di situ. Ini awalnya nggak ada ini. Yang bawah ini kayak ini saya custom sendiri bisa muncul kayak gini. Ini berarti dia riset di SDG 12 ada 15 riset itu apa saja misalnya outputnya itu apa saja itu bisa dicek lebih lanjut. Nah ini ya kayak di sini ini kan ada ini malah nggak muncul, ini dia harus ke dalam. Nah baru muncul. Nah kita pakai yang gratisan, kalau ini kan berbayar semua. Kayak saya bilang kalau ada yang mau tertarik framework ini, tapi ini bahasanya masalahnya bahasa Java ya. Dan ini pakai Docker. Nih, nggak serp di sini. Jadi kalau mau mengubah apa yang ada di situ harus pakai perintah-perintah yang katanya dengan Docker. Ya, sekedar biar tahu aja. Ya. Ini kan bentuk visualisasi, ya, bentuk visualisasi. Ini juga visualisasi. Ini visualisasi, ya kan? Ini visualisasi, ya kan? Ini juga visualisasi. Ini biar tahu realnya. Oh, realnya ada pak ya. Visualisasi itu dipakai beneran. Oh ya ada. Ya, cuman ya kelihatan lah ya yang mana yang kuat bayar dan sama yang nggak kuat bayar miliaran soalnya ini mahal sebenarnya. Oke, ya, oke ya. Balik kemana lagi tadi? Ke sini ya. Oke. Ini fitur tambahan tadi ya untuk search and highlight aja sih. Tetap sama prinsipnya pakai rekursif tetap ya. Prinsipnya highlight itu maksudnya apa namanya ketika kita sore saya seperti itu dia bisa searching. Oke, terus relatif sih ini kaitannya dengan itu aja. Misalnya mau ubah warna garis dan sebagainya itu cari cari apa istilahnya bagian-bagian ini misalnya kayak untuk tebal garis itu pakai stroke width gitu ya. Kalau di nah ini sih
Tak buatkan di sini nih. Ini kita tambahin nih. Jadi gede kan? Ini ya, garisnya ditempel nih. Perhatikan. Tipis. Nah, jadi gede kan? Nah, ini ya stick width tadi. Ya, stick width. Kalau ini opacity. Misalkan kecil banget, oh ya opacity-nya. Nah, seperti ya, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Kalau ini stick width-nya semakin kecil, semakin tipis, lebih rapi, lebih cantiknya. Ya, tapi ya terserah. Ya, terus ini note circle-nya ya. Ya, sesuai tips yang di sini tadi. Tapi nggak semua saya tulis, nggak saya. Radius lingkaran, nah ini. Ya, radius lingkaran. Terus kemudian jarak antar node. Itu Anda bisa ini kan yang tadi cari apa namanya ya di JavaScript-nya, di kode JavaScript-nya dicari. Intinya Anda bisa custom sendiri ini apa namanya, mau seperti apa, labelnya ukurannya berapa, kayak ini gede-gede ya, ketika font label tinggal dicari-cari aja, tapi dia available. Ini sih untuk simulasi, tapi maksudnya kalau di apa namanya, di codingnya yang Anda cari ya, bisa nyari apa tadi stupid ya. Itu bisa ya, stupid tinggal Anda ubah kan jadi bagaimana gitu. Kalau Anda menggunakan simulasi tadi kan berarti ada mengubah value-nya ini gitu, secara interaktif gitu. Ya, mengubah value-nya ini secara interaktif. Nah, itu sih sebetulnya ya. Anda bisa bisa bermain-main dengan ini, paling nggak pernah tahu radial tree itu gimana cara bikinnya, dan kemudian apa namanya, nyoba yang lain ya. Saya terus terang tidak menyiapkan yang lain ya. Tapi saya sangat ingin, kalau ini saya pernah nyoba Power BI pernah ya, yang data ini, Sangke ini, yang kayak gini belum pernah, ya kan? Yang ini sudah pernah nyoba nih, di Power BI juga ada, Data Blue juga ada. Ya tergantung data yang kita punya sebetulnya. Dan pemahaman terhadap ini cocok buat apa tadi yang seperti yang saya eh, apa namanya, saya tunjukkan tadi ya. Ada yang spike map kayak gini. Ini juga menarik asal datanya ada. Ya, kayak ini menarik. Spike map. Hmm. Kayak kuno-kuno gini ya, tapi kan kayak api gitu. Ya. Nah, ini kan menarik. Tapi mungkin ada yang isi kayak kayak apa nanti. Secara secara visual tetap menarik ya, karena bagi saya menarik. Ya, bisa melihat langsung di masing-masing apa namanya daerah itu kayak apa ya, ini lebelannya jauh, ini ada yang tinggi di mana ini. Ya, oke. Prinsip dasarnya sebenarnya visualisasi itu pokoknya Anda punya punya kemampuan untuk menampilkan kira-kira yang cocok tuh apa gitu sih, sebenarnya gitu sih. Selebihnya intuisi ya, intuisi Anda ya, intuisi Anda sendiri gitu. Jadi tidak tidak sepenuhnya bisa diajarkan gitu loh maksud saya. Ya diajarkan ya prinsip-prinsip dasarnya, misalnya karena Anda ingin menganalisis apa, kayak kemarin misalnya ingin membandingkan gerakan penjualan dari bulan ke bulan, dan kita pasti bisa tahu itu pakai tren kan gitu ya, tapi menunjukkan perbedaan antara satu kategori dengan yang lain. Nah tinggal Anda mau seperti apa, kalau ingin visual cepat ya pakai bar chart cukup, misalnya kayak gitu. Tapi kalau Anda mau yang apa namanya,
Kalau Anda ingin yang tampilan agak intuitif, ya salah satunya misalnya radial tree gitu ya. Itu juga bisa membandingkan dua dua area, dua kategori ya. Jadi tidak ada yang misalnya one key fits all itu sih enggak sih ya. Ya memang sesuai ada ke, apa ya, aturan lah yang misalnya memberi saran grafik yang mana cocok buat apa, dan itu bisa dipelajari secara bahwa Anda tinggal ketik aja sebetulnya ya. Sejauh itu saja ya, maksudnya Anda benar-benar tidak perlu guidance yang bagaimana-bagaimana, tinggal diarahkan aja, kemudian Anda sudah bisa ya WDW lah ya, membuat sendiri kira-kira grafiknya yang cocok seperti apa. Itu sih, nanti yang untuk link ilmunya saya siapkan langsung setelah mata kuliah ini supaya Anda bisa, atau sekarang itu ya, nggak lupa lagi saya. Tapi sambil sambil saya nyiapkan ininya, barangkali ada yang mau tanya aja. Siapkan sekalian, mana tadi linknya ya? Ini ya, oh ya. Eh, apa sih topiknya? Topiknya sama relation, soal kayaknya belum ke-save ya, somehow. Saya tuh ingat banget bikin Korean relation and oh, evolution. Nih, mungkin sampai besok juga kan? Udah selesai kan? Ya ya, Iya Bapak, cukup. cukup kan? Atau sampai ya harus gak apa-apa. Salam saya juga. Aku. Oke, ini jam berapa sekarang? 11. Begini ya, silakan nanti masih ada waktu ya. Oke, nih udah oke. Nah, terus ya. Oke, yes, silakan itu di submit ya tugasnya kemarin. Yang untuk sekarang eh, kayaknya enaknya dua-dua aja. Nanti dua lagi. Kemarin kan teman satu dua tugas, nanti satu dua lagi ada tugas lagi gitu. Jadi kalau mau nyoba coba aja ya, ya pakai data yang lain misalnya kalau mau tes atau pakai Superstore tetap, tapi Anda ingin bentuk apa istilahnya, bukan hierarki semacam yang saya tunjukin, tapi pakai hierarki yang lain gitu misalnya.
bukan yang ini saya hierarkinya, tapi hierarki yang lain ya silakan aja kalau emang itu memungkinkan ya. Misalnya tadi menggunakan waktu ya, karena di Superstore itu kan Anda bisa apa namanya bisa ada tahunnya kan. Anda kalau mau install everything ini, Pak, barangkali belum ya. Ini cepat sekali nyarinya. Dibanding file explorer jauh lebih cepat ini. Everything namanya software-nya. Sudah ada yang pakai? Ada yang pakai kan? Pak, belum Pak, Oke. tahu Pak. Belum tahu ya? Ya, kamu install ya. Cepat sekali. Wis, lightning fast. Nyari dokumen apapun cukup sekali pakai everything. Bahkan ketika komputer Anda tidak terlalu cepat juga itu bisa cepat. Jauh lebih cepat dibanding file explorer, boy. Anda coba aja. Ya. Ketika cek ini, nah kan ada ini kan, tuh, ketika bisa dibikin hierarki berdasarkan tahun ini. Coba ini datanya 23 sampai 27 paling enggak. Lumayan, 4 tahun. Ya, lumayan 4 tahun nih. Jadi bisa bisa menarik tuh. Jadi tahun, terus quarter gitu, ya kan? Habis quarter ke mana? Habis quarter ke bulan, ya kan? Habis bulan baru ke tanggal, tanggal baru di situ ada value-nya gitu. Ya. Atau itu jadi tugas saja ya. Cobain ya. Kalau misalkan ini kan Anda tidak harus submit, nanti submitnya submit HTML aja. Dan apa namanya, jadi dicoba. Mau apa gunakan apa namanya, gunakan AI nggak apa-apa. Tapi pastikan custom sendiri-sendiri gitu maksud saya. Terus habis itu nanti kita diskusikan, nanti saya minta Anda present aja di pekan depan. Ini bagian ini ubahnya gimana, paling gitu aja. Selebihnya memang Anda cukup 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 apa namanya, coba menggunakan AI. Kalau mau nyoba cepat, tapi kalau mau nyoba agak stay bertahap, ya Anda boleh pakai tahapan seperti saya tadi, ya pelan-pelan gitu. Sementara statik dulu ya. Walaupun sebenarnya saya sudah siapkan sih, ada 3 yang tadi saya tunjukkan di sini cuma yang statik loh ya. Sebentar, yang di sini, yang mana tadi? Ini kan statik ini. Ya, makanya contohnya kan yang di awal kan format datanya kan statik tuh. Nah, ini kan kayak gini, statik. Tapi kalau misalkan pakai CSV gimana tuh? Gimana cara membaca ininya gitu, cari sebenarnya kan harus load CSV-nya dulu kan. Yang ketiga, level ketiganya itu yang pakai database itu. Atau gini, nanti kalau saya udah siap tak share dulu, terus Anda milih Anda mau pakai yang mana gitu. Ya, karena kan sebenarnya kalau mau yang paling tinggi kan sebenarnya levelnya level database ya. Kalau misalkan data-data yang ini kita pindah ke database, terus Anda query dari apa namanya, dari lamannya itu Anda query, Anda ambil datanya, terus Anda tampilkan. Nah itu kan ideal gitu. Maksudnya kasusnya itu akan banyak dibutuhkan di industri gitu. Ketika Anda bekerja buat suatu perusahaan nanti misalnya suatu saat, ya Anda bisa bikin visualisasi yang mana visualisasi itu nge-tap ke database-nya dia, tidak ke CSV gitu. Nah, ini levelnya ada 3, saya ingat ya. Data statik untuk dicoba, tunjukin tadi. Kemudian ada data yang modelnya dia pakai CSV, di load, ya. Yang ini tuh pakai load nih. Yang mana ya? Yang ini.
Ini dia yang ngeload CSV ini. Ini ngeload CSV. Nah, terus kemudian ada yang nanti ke database. Nah, itu belum saya buat. Kita buatkan database-nya yang dia narik ke database gitu. Database-nya nanti kita pakai Superstore juga. Ini tinggal tak import aja kan. Ini kita tak import ke database. Terus kemudian paling agak riskan tuh di sisi tanggal ini aja. Kadang kalau ini diimport jadinya dia nggak gini. Nah itu aja paling tantangannya itu. Nah kita import, ya karena coba import aja, coba kelas ini coba import masing-masing ke database, bisa nggak? Ada 3 ya, ada order, ada people, ada return sih. Cuman masalahnya yang kita pakai sebenarnya cuma ini aja sih. Yang lainnya abaikan aja lah. Yang people sama return abaikan, yang order aja. Ini yang ditarik ke database, jadi tabel gitu. Nah nanti itu bisa buat contoh ya. Nanti habis ini tak sharing contohnya. Kemarin sudah bikin sih, tapi belum sempat jadikan tampilan yang bisa di ini. Tapi sudah tak riset maksudnya. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, itu loh maksudnya. Ya, belum sempat. Itu mungkin ya dari saya. Ada yang tanya nggak? Ya, biasanya. Bertanya, Bu. Oh ya, Ya, Duluan aja duluan. izin bertanya, Pak. ya gitu. Untuk pengumpulan yang tugas kemarin itu masih bentuk file, Pak, sedangkan harus ditaruh di dashboardnya Tableau, Pak. Oh, sebentar. Gimana? Ulangi, Kir. Pengumpulan. Yang di tugas kemarin itu kan ditaruh di dashboardnya Tableau ya, Pak ya. Oh, link Nah, ya. itu mas di ilmu itu masih upload file, Pak. Oh ya, tadi lupa. Ya, benar. Ya. Sama untuk ini, Pak, untuk tugas yang D3JS itu apa boleh deploy, Pak, Oh, boleh Pak. untuk pengumpulannya? Iya, boleh banget lah. Pokoknya lebih ini loh, maksudnya ini toh, kamu kan mau ngasih URL toh, lupa tadi. Oke. Udah bisa sekarang? Ya, kalau yang di tiga CS boleh mau ditaruh di mana mah terserah. Mau ditaruh di websitenya masing-masing atau websitenya mana terserah. Atau submit nanti berupa HTML ya nggak apa-apa. Kita kasih contoh dulu yang ini ya, buat yang. Tapi kalau yang sudah ngerti Pak, sudah paham Pak, ya nggak apa-apa. Mungkin sementara memang pakai ini aja, pakai database Superstore ini supaya konsisten gitu. Ya ini lumayan datanya ada 10 ribuan kalau nggak salah harusnya. Jadi kalau divisualkan itu lumayan lah mendukung ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Ragil. Ya, dia. Oke Pak, izin bertanya. Tadi beberapa pertanyaan udah ditanyain sama Ragil. Cuma mau konfirmasi lagi aja untuk yang tugas baru itu, berarti grafik-grafiknya, tipe-tipe grafiknya apa itu terserah ya Pak, atau bagaimana? Ya, kalau yang tugas yang untuk ke depan ini dari D3CS ini kan yang kita bahas kan yang apa namanya yang kita bahas hari ini kan kaitannya dengan radial ya. Radial. Nah, sebetulnya saya sih bebas lah. Anda mau pakai yang mana? Maksudnya kan kita lagi bahas hierarki itu. Nah, saya contohkan yang untuk hierarki itu pakai apa namanya radial tree ya atau dendrogram. Nah, kalau kalau inginnya saya ya paling nggak Anda mencoba yang radial tree dulu itu paling nggak itu. Gitu. Tapi kalau misalkan mau menambahkan yang lain sesuai konteks yang kita bahas di ini yang dicontoh yang di sini yang saya siapkan ini ada tree map, sunbirds, ya monggo. Kalau spatial map kan udah umum ya kayaknya umum banget yang spatial map ini. Jadi apa namanya? Tapi kalau mau nyoba ya siapa yang mau nyalakan? Ya maksudnya kan kalau ini kan udah apa istilahnya?
kayaknya nggak bisa lebih dari ini kan, ini udah datanya ya itu gitu. Nggak, tapi kalau yang hierarki yang lain tadi mungkin agak beda kan konteksnya. Kalau spatial map kan pasti bicara tentang longitude latitude atau bicara area lah gitu. Jadi hampir pasti nggak beda ini kalau yang untuk ini. Jadi mungkin eh, yang lainnya aja ya, yang lainnya aja mungkin. Kayak gini nih mungkin sudut pandangnya, ini kan kategori ya, kategori bagian kategori. Ya koyoknya kan ya wis gitu aja. Karena datanya nggak terlalu kaya amat sih enggak kan. Ini kan ada kategori, subkategori ya, product name. Nah, sudut pandang lainnya kalau misalkan mau dibuatnya Sunburst ini apa gitu. Asal ada nemu sebenarnya nggak masalah sih. Asal ada nemu loh ya. Misalnya yang tadi kan saya tunjukin yang yang untuk radial tree ada pakai pound tadi quarter ya quarter, terus kemudian bulan dan ke minggu kalau mau, bulan ke minggu, minggu ke apa istilahnya, minggu ke apa, minggu ke tanggal ya, saya gitu kalau mau breakdownnya. Nah kali kalau untuk sunburst mungkin anda mau, apakah mau nyoba gitu juga, ini satu apa namanya seluruh waktu, terus yang di breakdownnya ini tahun, terus di sininya apa gitu. Ya anda coba analisis sendiri aja ya, kira-kira mungkin kan apa. Tapi eh, boleh lebih dari satu untuk dedikasi S-nya. Tapi yang jelas kalau bisa ada radial tree-nya supaya Anda bisa dapat gambaran eh, gimana caranya bikin pakai dedikasi S. Nah, kan saya nggak sempat bikin yang lainnya. Walaupun kalau nyari di internet itu banyak, mau yang tertulis maupun yang pakai YouTube ya banyak. Ya. Itu sih. Jadi bebas minimal ada radial tree-nya gitu. Si dia bisa dipahami ya. Baik Pak, bisa Ya, untuk deadline-nya berarti minggu depan ya Pak? ya depan. Ya. Kalau bisa implementasikan filter ya. Ada filter yang masuknya. Kurang terdengar. Diimplementasikan filternya gini loh, supaya Anda bisa lihat misalnya kayak di gini loh. Anda kan bisa apa namanya? Bisa melihat perbedaannya gitu maksudnya. Oh, kalau di sentral itu misalnya cuma apa ya? Dua kategori aja ya kan. Ini misalnya yang sentral dia tidak ada teknologi gitu ya, misalnya. Misalnya loh. Tapi ini ada semua sih. Ini maksudnya warna-warna ini kan Anda bisa ada dilihat itu bisa tampil bedanya gitu ya, kategori yang ada itu gitu. Di ketika wilayahnya berganti, kalau nggak bicara tahun ya berarti di sini filternya filter tahun ya, dicoba-coba aja pokoknya pakai filternya pokoknya gitu ya. Ya Pak, paham. Ya Terima kasih ya Pak. ya, kalau mau ngubah ini jadi masih masih belum pakai database, mau pakai ini ya Anda gunakan fungsi yang ada toh. Misalnya ini mau ngambil tahunnya ya gini aja udah dari tahun kan. eh oh dia tipenya apa ya. Gitu ya. Hmm, ya, ya harus dicoba dulu ini tipenya soalnya kan beda. Biasanya kayak gini di ini aja bisa, ini bulan ya. Bulan, dia nggak, oh ya sih ini misalnya atau bukan date tapi number. Nah, kan bisa toh. Nah, ini, oke, misalnya ini saya ya, seperti ini tahun semua. Ini kan nggak kasih kasih tahu. Terus kalau misalkan quarter ya kan, bisa ya. Oh, nggak ada bawaannya ya ternyata quarter itu.
ternyata nggak ada bawahnya. Kalau mon ada, ya Anda pakai fungsi sendiri lah, bisa lah. Ya kan? Hmm, ini bulannya bulan. Kalau yang itu ya tinggal pakai fungsi sendiri aja. Misalnya gini, kalau berbasiskan ini portrait, ya Anda pakai kreatif tadi sendiri lah, bisa kan? Misalnya ini eh, kaki satu ini, F2 sama dengan sorry, orang dari 7. Nah, sedikit supaya Anda paham maksudnya. Ini Q2 misalnya. Terus F2 kurang dari 10, maka I3 E misalnya ini. Oke, terus else berarti kan Q4. Ini F2 kurang dari, nah, gini misalnya ini saya ubah, ini kita pakai untuk, ada nggak bulan 4-nya di mana? Ini bulan 2 ya, bulan 2 masih masih Q1 harusnya kan? Ini kita ubah aja di sini, misalnya ini bukan lagi 01 tapi 05. Bagi dua kan ini ya. Kalian bisa atur-atur sendiri lah, ya kan? Berpintar sendiri kok. Hanya kalau misalnya karena fungsi quarternya, pokoknya saya nggak nemu ya. Ya udah pakai fungsi sendiri aja. Oh berarti ini Q2 kan. Terus kalau misalkan tanggal ya di ekstrak tanggalnya kan gitu. Supaya untuk membentuk hierarki tadi loh maksudnya. Ya, gitu ya. Dia ya, wakil ya. Bawa sendiri ya. Kalau Anda pakai pakai query malah lebih gampang. Bisa diikuti ya, dan teman-teman. Insya Allah bisa Bapak. Oh, iya, ini gampang kok ini loh. Hmm? Gak perlu di-share loh. Ketik sendiri ya. Kalau Bapaknya mau share juga nggak apa-apa Pak. Gak, nah, kopi gini aja lah. Kamu ini berlebihan ini kayak mana? Gratis ya. Oh, enggak, pindah biar nggak hancur. Nah, ini keluar ya. Wah, yes. Sekarang,
Siklu aja ya. Tuh. Oke. Ada lagi? Minta tolong yang untuk absensi ya, dia ya. Iya aman Bapak, sudah saya SS. Mungkin nanti saya kirim masukan ke spreadsheet. Oke, ya. Ya sudah, nanti detailnya yang nyusul, tapi intinya Anda bikin coba pakai di JS, intuisinya dimainkan. Tentu yang bisa bikin lebih ya saya apresiasi lebih lah. Maksudnya minimal kan ada L3, tapi kalau Anda bikin yang untuk Trimap juga, Sunburst juga, atau nyoba yang lain yang di sini gitu, yang relevan gitu, ya saya sih happy lah, more than happy malah ya. Yang menarik aja yang kira-kira ada kayak, wih gitu loh, maksudnya pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Itu kok bisa gitu gimana gitu saya gitu. Misalnya maps gini pilihan kayak ini, saya juga belum nanya coba semua ini. Kalau ada se ekstrim itu, tapi apakah datanya mendukung atau enggak? Nah, emang belum dicoba. Itu sih. Ya udah, kalau emang tidak ada yang pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf tadi menunggu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.